Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf Bapak mengundang kalian malam-malam ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita mulai masuk kegiatan kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu gimana? Oke, Pak, bisa. Iya, boleh. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Mas Hendra. Saya deh, Pak. Saya, Pak. Silakan. Oke, silakan. Oke, baiklah teman-teman dan Bapak, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya jika diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, terima kasih Nak Indra. Oke, semoga dengan kita berdoa ini kegiatan kita kali ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke. Baik, selanjutnya kalian di sini yang Bapak kumpulkan di sini udah pada kenal satu-satu belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Lihat namanya aja, Pak, di profil. Udah baik. Kalau Bapak udah pada kenal Bapak belum? Belum juga. Belum. Oke. Bagaimana kalau kita kenalan terlebih dahulu? Bisa, Pak. Iya, Pak. Seperti kata pepatah ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Oke. Kata apa? Kata apa? Oke. Itu mungkin pepatah baru ya. Oke. Selanjutnya mungkin bisa dimulai dari Bapak dulu aja kenalannya. Oke, perkenalkan nama Bapak Amirul Ihsan dari Purworejo. Bapak jadi guru BK di sini baru sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi masih dibilang baru ya. Kalian bisa panggil Bapak Ihsan atau Pak Amirul. Oke, silakan selanjutnya. Dimulai dari yang perempuan dulu. Oke. Perempuan dulu aja coba. Ya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramaputri, biasa dipanggil Bila. Hobi saya membaca webtoon ya, Pak. Dan saya asalnya dari Lampung. Dari Lampung. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jauh. Sepertinya sangat jauh ya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun jauh, jarak tidak akan memisahkan. Ya Allah. Ya Allah. Oke. Ya Allah, Pak. Selanjutnya coba yang atas nama Mbak Salma tuh. Bapak ngelihat ada nama Mbak Salma di situ. Ya, perkenalkan, nama saya Salma Nabila Magfira, biasa dipanggil Salma. Saya dari Garut. Ini sama apa? Hobi ya, Pak? Iya, hobi boleh. Hobinya rebahan. Nama kan? Oke, terima kasih Mas Salma. Gimana, Pak? Putus-putus, Pak? Enggak. Baik, terima kasih. Hobi rebahan itu sekarang saya masih sangat dibutuhkan ya, apalagi karena COVID-19. Iya, Pak, menyelamatkan dunia ya, Pak. Ada faedahnya akhirnya, Pak. Ada faedahnya juga ya. Ya cuman sekarang kan lagi era new normal ini. Jadi mungkin hobi rebahan agak dikurangi sedikit ya, kita mulai kehidupan yang baru. Oke, Pak. Baik, Bapak. Oke, selanjutnya coba yang laki-laki sendiri nih. Oke, Pak. Perkenalkan semuanya, nama saya Hendra Gunawan, bisa dipanggil Jojo, dari kelas 12 IPA 2. Hobi olahraga tipis-tipis, Pak. Olahraga tipis-tipis seperti itu, Pak. Apa itu, Naindra? Bersepeda sebentar aja gitu, Pak. Enggak ekstrim ya? Iya, enggak ekstrim, Pak. Gak apa-apa, yang penting olahraga. Oke, baik. Selanjutnya, udah pada tahu belum nih kenapa kalian semua ini Bapak undang malam ini di pertemuan kita kali ini? Bimbingan kelompok, Pak.
udah tahu tuh Nah Indra tuh. Oke, ada yang bisa menjelaskan bimbingan kelompok itu apa? Nah, ini nggak tahu Pak, perdana soalnya Pak. Kurang tahu, Pak. Kurang Kurang tahu, Pak. Oke, belum tahu semua ya. Oke, sekarang coba Bapak jelaskan ya bimbingan kelompok itu apa. Bimbingan kelompok yaitu sebuah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-10 peserta didik. Kemudian nanti agar peserta didik itu mampu mencegah masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan itu. Kemudian tujuan dari bimbingan kelompok ini diharapkan anak-anak kalian semua dapat bertukar ilmu, dapat belajar, mengemukakan pendapat, dan mengembangkan diri. Oke. Sudah paham semua tentang bimbingan kelompok? Sudah Pak. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya menurut kalian nih isu-isu apa sih, permasalahan-permasalahan apa yang lagi tren di belakangan ini? Novel Baswedan, Pak. Lah, novel. Novel Baswedan. Menarik gitu. Ada lagi? Hoak Pak, hoak. Banyak berita-berita bohong Pak sekarang Pak. Pemalsuan berita palsu, Pak. Nah, benar sekali itu Nah Indra. Sekarang ini juga banyak berita palsu yang beredar. Tidak hanya sekarang ini ya, dari dulu sudah banyak beredar berita-berita palsu ya. Oke, menarik yang disampaikan oleh Nah Indra sama Nabila tadi. Bagaimana kalau kita malam ini membahas tentang itu? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh banget. Boleh Pak, boleh. Baik, terima kasih. Bapak di sini punya suatu apa ya kata-kata ini untuk hoax nih. Say no to hoax. Gimana kata? Bisa Pak. Artinya apa Pak? Saya nggak ngerti Pak. Artinya tuh katakan tidak pada hoax gitu. Oke, judul materinya Say no to hoax ya. Oke, jadi nanti kita semua bakal belajar untuk katakan tidak pada hoax atau berita bohong. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam kegiatan, bagaimana kalau kita mensepakati norma-norma terlebih dahulu? Maksudnya aturan-aturan apa saja yang akan kita laksanakan ke dalam kegiatan nanti? Bisa Boleh, Pak. Pak. Boleh, Pak. Gimana kalau dari Bapak dulu? Oke. Bapak harap semuanya nanti berperan aktif ya untuk berdiskusi. Jadi ketika Bapak minta untuk mengemukakan pendapat, jadi kalian mau langsung saja mengemukakan pendapat ya. Siap Pak. Oke, Pak. Oke, selanjutnya ada yang mau mengusulkan pendapat? Waktunya, Pak. Waktu. Oke. Mana nih waktu mau berapa? 40 menit mungkin Pak. 40 menit, ada lagi? 30 menit, Pak. 30. Gimana nak bilang 45? Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau di dalam bimbingan kelompok itu waktu yang ideal untuk melakukan bimbingan kelompok itu yaitu 45 menit. Jadi kalau kita 45 menit bagaimana? Oh, setuju Pak, boleh Pak. Boleh, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jelas sepakati ya. Oke Pak. Iya. Selanjutnya ada lagi yang mau mengumumkan usulan pendapat untuk aturan-aturan lain? Mungkin bersikap sopan Pak. Maksudnya begini Pak, jika ada temannya yang berpendapat atau
sedang berbicara diharap mendengarkan sampai selesai terlebih dahulu, begitu Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke, baik. Menarik ya tadi Mas Nak Jojo. Mungkin Bapak sedikit usul kembali, ketika nanti kalian ingin mengemukakan pendapat, mungkin bisa izin terlebih dahulu ya, ataupun meninggalkan forum, izin terlebih dahulu ya. Oke Pak. Oke Pak. Oke Pak. Jadi disepakati aturan-aturan yang sudah kita diskusikan. Bisa Pak. Sepakat ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya nanti di sini Bapak ini berperan sebagai pemimpin kelompok ya. Dalam kelompok ini Bapak berperan sebagai pemimpin kelompok. Nanti Bapak yang mengarahkan kalian semuanya apa saja yang akan kita bahas, kemudian nanti kalian sebagai anggota kelompok gitu ya. Oke. Selanjutnya nanti terkait hoax, itu kan materinya say no to hoax. Nah, nanti materi-materi yang akan kita bahas yaitu ada definisi hoax, tuh ciri-cirinya, macam-macamnya, terus kemudian ada dampak negatifnya, terus kemudian bagaimana sih cara memfilter hoax atau berita palsu tersebut gitu. Oke. Sebelumnya udah pada siap belum nih? Kok diem aja dari tadi? Siap Pak. Siap Pak. Oke. Ya. Kalau udah siap, tapi kayaknya kalian masih ini dah, masih lemas banget gitu. Kenapa sih belum makan, Pak? Belum. Saya sudah Pak. Belum. Oke, ada yang belum, ada yang sudah ya. Bagaimana sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya? Bagaimana kalau kita melakukan games terlebih dahulu? Oke, bisa tuh Pak. Boleh Pak. Boleh. Oke. Bapak di sini ada games nih, ada games Mas Bapak. Oke, Bapak di sini nanti akan menggambarkan ya. Menggambar, nanti kalian di situ menebak ya. Oke Pak. Ya Pak. Oke. Oke, coba di sini Bapak mau menggambar. Bentar, Bapak share screen ya. Oke Pak, bisa Pak. Iya Pak. Oke. Mbak Bila, mohon maaf. Iya Pak. Mohon maaf, Bapak jadikan admin ya. Host, mohon maaf. Oh iya Pak. Oke. Bentar Bapak. Oke. Oke, sudah. Udah ya Terima kasih Pak. Mbak. Oke. Coba kita mulai ya. Oke, coba kita mulai. Nanti Bapak menggambar, kalian menebak ya. Coba sekarang Bapak gambar. Oke. Oke. Apa tuh Pak? Pokoknya ini sebuah alat kesehatan ya. Kotak P3K. Bukan. Alat kesehatan. Oh. Sebentar ini. Apa coba? APD. Bukan. Apa dong ya? Stetoskop. Ada yang bisa menebak? Itu apa Pak? Mirip kutu. Itu apa Pak? Ini ayam ya? Ini berarti ayam ya? Oh, ayam. Itu ayam. Ayam. Terus satunya orang Pak. Iya Bu. Orang. Terus ayam. Kereker Itu gitu. aja. Kereker ini ceritanya kereker. Jadi manggil ayam gitu. Keram Pak, keram. Salah, kurang tepat. Bapak. Keranjang. Cluenya apa Pak? Cluenya? Salah, yang tepat. Kuenya sebuah alat kesehatan. Bisa dipakai.
masih banyak dicari nih buat sekarang ini, zaman-zaman COVID nih. Masker. Itu benar sekali itu. Siapa itu yang menebak? Oh, ini mas-mas, Pak. Mas. Mas keker. Padahal bisa gitu ya di gambar masker, Pak, ya Allah. Ya kan ini sebuah gambar ceritanya. Oke, Pak, lanjut. Oke, coba sekarang clue-nya yaitu nama apa ya? Nama obat-obatan tradisional. Loh. Coba apa? Masuk angin. Apaan? Paus. Gimana? UL. Hahaha. Ini aja. Ini gitu. Ketawa. Kurang tepat. Cluenya tadi Sebuah nama obat tradisional. jamu. Salah. Enggak lah, haha itu kok. Ini mikir keras, Pak. Saya mikir keras, Pak. Ini gambar apa, Pak? Ini gambar orang, Pak, ya? Gambar orang. Oh. Pijet, Pak, pijet. Salah. Kan nama obat tradisional masa pijet. Oke, nyerah ya. Udah, Pak, ini terlalu Nyerah, sulit, Pak. Pak. Nyerah, Pak. Otak saya nggak nyambung. Jawabannya yaitu temulawak. Ya Allah. Oke, Pak. Jadi itu bertemu, Pak. Jadi itu dia bertemu, Pak, ya? Bertemu. Terus Ya melawak. kan ketemu terus ngelawak, Oke, Pak, bisa. Ya Allah. Oke. Lanjut, Pak. Otak saya setengah ini. Cukup menghibur ya. Ya, Pak. Oke. Kita lanjut aja ya. Nanti kita akan membahas mengenai say no to hoax itu. Oke. Selanjutnya pertama Bapak coba minta teman-teman apa sih definisi hoax itu? Saya, Pak. Oke, siap. Soak. Silakan. Soak itu hoak, Pak, ya, soak. Hoax. Hoax gitu. Hoax itu apa ini? Bohong, Pak. Berita bohong bisa. Terus pemalsuan bisa, Pak. Pemalsuan. Udah itu doang, Pak. Saya, Pak. Oh ya, Mbak Salma silakan. Menurut saya hoax itu suatu berita atau wacana atau apapun yang berbentuk tulisan atau pembicaraan secara langsung yang belum tentu teruji kebenarannya, gitu, Pak. Terima. Benar sekali ya, Mbak Salma. Ada lagi Mbak Bila mungkin? Saya, Pak. Baik, silakan. Nabila, tadi sepertinya mau mengemukakan pendapat. Iya, Pak. Menurut saya hoax itu kabar palsu yang sering muncul di internet atau di sekeliling kita ini dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan atau ketakutan massal gitu, Pak. Baik. Benar sekali apa yang dikemukakan kalian semuanya oleh Mbak Naindra, Nak Jojo, dan Nabila. Hoax itu merupakan yaitu informasi palsu, berita bohong yang tidak diketahui kefaktaannya atau kebenarannya. Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia, hoax itu diterjemahkan menjadi berita bohong. Kemudian hoax itu di sini hoax itu juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi kita tidak bohong itu. Jadi hoax sangat haram dan informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Itu setiap orang dengan sengaja atau tanpa menyebarkan berita bohong dan menyebarkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat dibina berdasarkan pasal Skiring 2016 Undang-Undang 19 lambat 6 tahun dan paling banyak denda 1 miliar gitu, seperti itu. Jadi jangan macam-macam dengan berita bohong seperti itu. Oke, selanjutnya sepertinya ini ada yang Mohon baru maaf bergabung ya? Pak. Oh, Iya Pak. Saya Ya nggak apa-apa. Ya Mbak Desti. Coba perkenalan dulu Mbak Desti. Iya Pak. Perkenalkan nama saya Desti Pak. Dari mana Mbak Desti? Asal, hobi? Dari Jogja Pak. Hobinya mengoleksi ikan. Mengoleksi ikan. Apa itu Mbak Desti? Cupang? Ikan hias Pak. Ikannya cupang kok. Ikan hias Pak. Oh ya, ya baik, terima kasih Mbak Maaf Desti. ya Pak, Ya, telat. nggak apa-apa Mbak Desti. Bisa kita lanjut? Bisa Pak. Oke, selanjutnya hoax itu dalam berita hoax tadi kan sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri hoax. Nah, berita hoax itu atau berita bohong itu ada ciri-cirinya juga. Nah, menurut kalian apa sih ciri-ciri berita hoax itu? Ciri-cirinya Pak ya. Satu-satu coba Nahendra terlebih dahulu. Ini saya kurang menguasai Pak, tapi saya coba ya Pak ya. Baik, silakan. Ciri-ciri hoax tuh beritanya sepertinya agak berlebihan Pak, nanti tertulis itu seperti berlebihan Pak. Seperti berlebihan. Iya, seperti ada mengundang provokator dan lain sebagainya lah Pak. Baik, benar sekali Nahendra. Ada lagi yang ingin mengemukakan? Saya Pak, Baik, silakan. mungkin beritanya itu simpang siur gitu ya Pak, belum ada kepastian. Ada lagi? Nabila? Sudah Pak. Oh, baik, terima kasih. Sini Bapak coba menjelaskan mengenai berita hoax ya. Ciri-ciri berita hoax itu dikutip dari Dewan Pers. Bapak mengutip dari Dewan Pers. Ciri-ciri berita hoax itu satu, mengakibatkan kecemasan. Kecemasan di sini kecemasan publik ya. Jadi kalau ada berita hoax itu bisa membuat publik kecemasan gitu loh. Kemudian kebencian, permusuhan. Jadi misalkan kita menyebarkan berita hoax gitu yang tidak ketahui kebenarannya, dan tiba-tiba itu tuh misalkan berita hoax itu tuh membuat kita tuh jadi benci, misalkan itu hoax terhadap atau berita bohong terhadap tokoh tertentu, misalkan presiden seperti ini dengan tindakan yang kurang baik, jadi dan itu kan berita bohong. Nah, jadi itu kita bisa mengakibatkan kebencian terhadap presiden atau mungkin memusuhi presiden atau pemerintah yang lain gitu. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu sumber berita itu tidak jelas. Hoax itu atau berita bohong itu sumbernya tidak jelas, medianya tidak berverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu biasanya. Kemudian hoax itu juga biasanya bermuatan fanatisme atau bersifat ideologi dan provokatif gitu, seperti itu. Dan mungkin akhir-akhir ini juga berita hoax tersebut atau berita bohong itu bisa dikaitkan dengan politik ya. Iya Pak, sedang rame-ramenya Pak itu Iya, Pak. Banyak banget. Makanya Apalagi saat keadaan gini Pak, pasti banyak sekali Pak. Banyak sekali berita hoax ataupun berita yang lain ya. Oke. Iya Pak. Oke. Menurut kalian nih, tujuan seseorang menyebarkan berita hoax itu seperti apa? Apa sih tujuan seseorang itu menyebarkan berita hoax? Saya Pak, Baik, silakan. mungkin biar viral Pak, Biar atau mendapatkan sensasi. sensasi.
Baik, Iya Pak. ada yang lain? Saya, Pak. Benar Pak. sekali. Silakan. Siapa Pak? Mbak Salma dulu. Saya. Heeh. Tujuan dari seseorang itu kan biasanya ada keuntungan untuk pribadi gitu Pak, seperti finansial dan mungkin tadi yang dikatakan oleh Mbak Desti dari segi ketenaran dan keviralan, dan itu menguntungkan bagi pribadi dan juga membuat huru hara publik gitu Pak. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Salma. Oke, mungkin Bapak di sini sedikit menambahkan ya, tujuan dari seseorang itu menyebarkan berita hoax itu di sini seseorang itu hanya untuk having fun atau humor pribadi dia gitu. Kemudian dia itu bangga kalau pertama kali menyebarkan berita gitu. Biasanya kan dalam grup-grup WA yang kita jumpai itu ketika kita menyebarkan berita itu biasanya banyak yang mengapresiasi gitu loh. Terima kasih, dan itu biasanya yang menyebarkan itu jadi bangga gitu, dia yang menyebarkan pertama kali. Dan nah ini juga masuk ke poin ketiga nih, yaitu suka malas membaca gitu. Jadi kalau orang menyebarkan berita hoax itu biasanya juga malas membaca gitu loh. Jadi nggak membaca berita yang asli gitu. Maksudnya kebenarannya itu seperti apa gitu, nggak ditelusuri terlebih dahulu, maka dia langsung menyebarkan gitu loh. Tadi masuk ke poin yang nomor 2 juga gitu. Nah, kemudian seperti yang dikatakan Mbak Desti, Mbak Salma juga di sini Umar mencari sensasi. Nah, sensasi ya yang Mbak Desti katakan tadi, bisa untuk ketenaran dia, kepopuleran dia, ataupun mendapatkan sedikit keuntungan tersendiri gitu dari menyebarkan berita-berita hoax itu. Kemudian tujuan menyebarkan hoax itu mengikuti tren juga biasanya. Mungkin tren sekarang kan mengenai COVID-19 atau COVID-19 ini kan jadi itu masuk ke poin nomor 4 juga di situ. Seseorang tuh pengen mencari sensasi gitu, makanya dia memanfaatkan tren sekarang kan masih COVID, jadi dia memanfaatkan itu untuk mencari sensasi dan menyebarkan berita hoax seperti itu. Baik, seperti itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Di sini Bapak ada sedikit media nih. Oke, Bapak punya media namanya media visual, seperti gambar, poster gitu. Itu nanti Bapak Bapak berikan ke teman-teman semua, nanti teman-teman semua diskusikan ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, nanti kita akan menggunakan teknik diskusi kelompok ya di sini. Oke. Sebelumnya Bapak minta untuk dibagi kelompoknya terlebih dahulu, bagaimana? Bapak bisa? Bisa, Pak. Oke, di sini kan ada 2 orang, ada 4 orang maksudnya. Kelompoknya pilih sendiri atau Bapak yang memilihkan? Bapak aja deh, Pak. Oke, baik, terima kasih. Gimana kalau Anak Hendra sama Desti, Nabila sama Mbak Salma? Sip, Pak. Sip. Oke, Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya nanti Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, masing-masing kelompok nanti Bapak kirimkan sebuah media, yaitu gambar visual tadi, yang berisi berita. Nanti silakan teman-teman semuanya mendiskusikan bersama anggota kelompoknya, terus kemudian nanti disampaikan apa yang didapat dan mungkin dampak negatif dari yang didapat dari berita tersebut. Oke. Langsung saja ya, Bapak kirimkan. Bapak mohon izin share screen mati dulu ya. Ya, Pak. Oke,
Oke, sebentar ya. Apakah ini masih ada semua? Masih Pak. Masih, Pak. Oke. Oke, kelompok 1 tadi kan Mbak Desti sama Mas Hendra ya. Iya Pak. Oke, saya kirimkan Mas Hendra ya. Sama Mbak Desti juga. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Pak. Dikiriminnya lewat apa, Pak? Lewat ini aja. Bapak kirimkan lewat chat masing-masing aja ya. Oke, Pak. Oke. Oke. Mbak Desti, sebentar ya Mbak Desti. Iya, Pak. Ya, baik. Sebentar. Nah, sudah Bapak kirimkan ya. Coba diskusikan terlebih dahulu. Bapak kasih waktu berapa menit kira-kira? 5 menit cukup? Insya Allah Pak. Insya Allah, Pak. Tapi saya bingung Pak. Oke, siap. Masuknya kemana Pak ya materinya ya? Ya via kontak WA masing-masing. Oh, Sudah kontak Bapak WA kirimkan masing-masing. satu-satu. Oke Pak, baik Pak. Uh, Saya buka Pak ya. Oke. Didiskusikan ya sama temannya. Pak, saya mau mencoba menjawab Baik, silakan. terkait yang isu kiamat itu ya, Pak. Dampaknya membuat yang paling pertama adalah kepanikan dan keresahan publik. Gitu, Pak. Nah, ini kan merupakan salah satu tujuan hoax itu kan paling banyak kan diminati oleh oknum pembuat kabar hoaxnya itu ya, Pak. Jadi mungkin mereka itu tuh seneng gitu loh, Pak, ngelihat orang resah gitu. Nah, tapi kita juga sebagai mau kayak manapun juga harus pinter-pinter pilih berita yang mana yang pasti, mana yang hoax gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi Nabila? Sudah, Pak. Baik. Oke. Terima kasih Nabila, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Benar sekali apa yang dikatakan Nabila. Habis ini mengenai Bapak bahas dulu yang kiamat ya. Oke. Iya, Pak. Ini bisa mengakibatkan keresahan kepada masyarakat. Nah, itu juga mungkin masuk seperti yang tadi dalam apa yang Mbak Bila katakan juga. Ini tuh salah satu oknum yang menyebarkan itu mungkin bisa untuk kesenangan pribadinya gitu. Dia tuh senang kalau misalkan menyebarkan berita-berita yang membuat masyarakat resah seperti itu. Oke, Terima Pak. kasih Mbak Bila. Oke, Ya, untuk Pak. kelompok 1 Mas Jojoy dan Mbak Desti yang bisa menjelaskan. Berbeda kasus Pak ya berarti Pak ya? Berbeda kasus. Oke Pak. Dari kasus 1 yang Bapak berikan dapat kita analisis bahwa ini apanya dulu Pak? Ya. Kerugiannya Pak ya? Kerugiannya. Gimana ya Pak ya? Yang dimanipulasi dari sudut pandang kita melihat ada dari segi sejarah juga ada Pak. Dia memanipulasi sejarah kan menurut pendapat mereka bahwa mereka memiliki kekuasaan tinggi seperti itu mungkin Pak ya. Tapi sangat disayangkan Pak. Korbannya begitu banyak Pak. Ada sekitar 400-an lebih tadi ya.
Benar sekali Nahendra. Oke. Ada lagi Nahendra? Ataupun Mbak Desti menambahkan? Mbak Desti silahkan Pak. Mbak Desti, silakan. Iya Pak, cukup. Gimana Mbak Desti? Iya Pak, sama Mas Hendra. Kan hasil diskusi. Terima kasih Mbak Desti. Oke. Iya Pak. Oke. Mungkin yang belum tahu dari yang kelompok 1 Mas Hendra tadi mendapatkan berita tentang Keraton Agung Sejagat. Kan banyak kemarin kan beredar tuh mengenai Keraton Agung Sejagat, membuat resah masyarakat pastinya. Kok baru muncul gitu kan keraton yang mengklaim bahwa dia tuh sudah ada sejak pada tahun berapa ini, pada tahun sudah lama sekali, 1500-an, pada 1500 tahun Masehi gitu kan. Nah, itu juga ditelusuri oleh pemerintah bahwa mereka ternyata itu merupakan berita bohong. Mereka juga menipu loh. Itu tuh seperti yang Mas Hendra katakan tadi, itu sangat disayangkan juga. Sudah ada 400-an orang juga yang tertipu gitu seperti itu. Itu meresahkan masyarakat gitu. Iya Pak. Dan itu juga untuk keuntungan dia sendiri, si pelaku itu sendiri. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya teman-teman, dalam tadi yang sudah teman-teman jelaskan, sampaikan mengenai kasus yang sudah Bapak berikan tadi, benar sekali yang teman-teman katakan tadi, membuat meresahkan masyarakat. Dampak utamanya meresahkan masyarakat. Kemudian di sini alangkah baiknya sebelum saat kita mendapatkan berita, itu alangkah baiknya kita memfilter berita tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita memfilter berita itu, ataupun kita membedakan berita itu hoax atau berita benar? Apakah berita itu teruji kebenarannya atau enggak? Oke, Bapak langsung jelaskan saja. Oke, yang pertama, cara memfilternya yaitu hati-hati dengan judul provokatif. Biasanya judul-judul hoax itu, berita bohong itu provokatif di situ. Biasanya langsung, misalkan tadi yang Bila jelaskan Habibie meninggal gitu kan. Jadi itu kan judul-judul yang membuat sensasional gitu. Nah, padahal isinya berita bohong. Kemudian cermati alamat situs, misalkan biasanya kan dalam pesan-pesan berantai itu, kalau misal kita ada link biasanya kan, nah itu kita klik, itu biasanya alamat situsnya mengarah ke yang penipuan atau mungkin nggak valid gitu. Jadi kalau misalkan alamat situsnya itu isinya misalkan blogspot, mohon maaf, ataupun WordPress gitu, biasanya itu kurang valid gitu. Kemudian cek keaslian foto. Jika berita itu ada fotonya disertai dengan foto, cek keasliannya, apakah foto itu editan atau foto itu asli gitu. Oke. Kemudian ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Nah, ini juga bisa kalian diskusikan dengan teman kalian. Misalkan dalam grup kelas kalian, diskusikanlah. Misalkan ada berita, kalian kalian telusuri berita tersebut gitu, apakah teruji kebenarannya atau enggak. Nah, ketika misalkan sudah terkonfirmasi bahwa itu berita bohong, segera laporkanlah hoax itu. Bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib, contohnya kepolisian gitu. Oke, itulah mengenai hoax. Oke, selanjutnya karena waktu sudah terus berjalan, selanjutnya Bapak minta 1 orang saja deh, 2 orang atau 1 orang untuk menjelaskan, untuk menyimpulkan dari kegiatan kita kali ini. Oke,
Coba Naendra coba. Oke, terima kasih Pak. Saya coba menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah tadi disinggung tentang hoax dan pengertian hoax gitu. Hoax apa gimana sih Pak nyebutnya, hoax gitu ya Pak? Hoax gitu. Oh, hoax. Nah, tadi Bapak menjabarkan pengertian hoax. Terus biasanya hoax ini diliputi konten gitu, berupa konten. Terus tadi juga di akhir Bapak menyediakan atau menyampaikan cara-cara kita untuk antisipasi gitu agar tidak terjebak di berita hoax ini, begitu Pak. Oke. Baik, terima kasih Naendra. Oke. Langsung Bapak simpulkan saja ya. Simpulan dari Naendra tadi sudah benar, cukup benar. Oke. Bahwa tadi pengertian hoax itu adalah berita bohong yang dimana ciri-ciri hoax itu bisa menyesatkan masyarakat, dan berita hoax itu dimana tujuan penyebarannya itu hanya untuk mencari sensasi, menaikkan ketenaran, atau mungkin mengikuti tren, atau mungkin having fun, seperti itu. Kemudian tadi dampak negatifnya hoax juga sudah disampaikan oleh teman-teman semua, dan tadi yang di bagian akhir cara memfilter hoax itu atau berita bohong itu dengan mencermati situsnya, terus kemudian mencermati beritanya, cermati fotonya jika disertakan dengan foto, dan mengidentifikasi, menelusuri hoax itu, berita itu apakah hoax atau benar, dan setelah teruji hoax, setelah terkonfirmasi bahwa itu hoax, laporkanlah kepada pihak yang berwajib gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya Bapak minta untuk menyampaikan kesan pesan ya, Mbak Nabila coba. Kesannya materinya sangat menarik ya Pak, apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini kan banyak tuh isunya, kalau misal di sini zona merah, di sana zona merah kayak gitu. Kemudian untuk tadi gamenya juga seru, jadinya nggak ngantuk. Pokoknya materinya sangat menarik Pak, pesannya belum ada untuk saat ini. Oke, baik, terima kasih Nabila. Ada yang mau nambahkan untuk kesan pesan? Cukup. Oke, sepertinya cukup ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kesan pesannya. Oke, selanjutnya apakah perlu kita melakukan perubahan kelompok lagi? Perlu Pak. Perlu Pak. Kiranya kapan? Hari. Sama saja Pak. Iya Pak, sama saja. Oke, baik. Kita sepakati ya, di hari yang sama dan mungkin jam agak sedikit sore nanti ya. Iya Pak. Ya Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Di sini waktu sudah menunjukkan sudah 45 menit. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Karena kita tadi mengawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Ada yang mau memimpin doa penutup? Saya Pak. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kafaratul majelis ya. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik. Oke, Bapak dalam kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.